Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah keadilan di atas nazar, menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang melihat, mendengar, dan bertindak. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba MU ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba MU ini, tetapi memberikan kepada hamba MU ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Samuel 1, ayat 1 sampai ayat 18, yang ditulis pada masa kemerosotan rohani di Israel, selama era para hakim, ketika setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kisah Hana terungkap dalam latar belakang kisah ini, di mana keadilan seringkali tidak ada dalam keluarga, masyarakat, dan dalam kepemimpinan. Hana hidup dalam dinamika keluarga yang kurang harmonis akibat poligami. Ia dicintai oleh suaminya, Elkana, tetapi ia juga sangat tertindas oleh Penina, istri lainnya, yang mengejek kemandulannya.
Masyarakat pada masa itu memandang nilai seorang perempuan berdasarkan kemampuannya untuk melahirkan anak, membuat Hana merasa terhina dan tidak dihargai. Bahkan di rumah Tuhan, Imam Eli salah memahami rasa sakitnya, mengira doanya yang hening sebagai mabuk anggur. Namun, Hana melakukan sesuatu yang radikal. Alih-alih membalas, ia mencurahkan rasa sakitnya di hadapan Tuhan. Ia bernazar, berjanji bahwa jika Tuhan memberinya seorang putra, ia akan mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Tidak seperti banyak orang yang membuat janji-janji nekat kepada Tuhan demi keuntungan pribadi, hati Hana berbeda. Dia menyerahkan keadilannya kepada Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Mendengar, yang hanya dapat bertindak dalam kebenaran yang sempurna. Pesan Tuhan untuk kita hari ini. Kita sering menuntut keadilan dengan cara dan waktu kita sendiri. Ketika kita merasa dikhianati, dihina, tidak diperhatikan, atau diperlakukan tidak adil, kita mencoba melawan, membuktikan diri, atau membuat sesuatu terjadi sesuai keinginan kita sendiri. Namun, ingatlah bahwa keadilan berada di atas janji kita, dan keadilan hanya milik Tuhan. Hana mengajarkan kita prinsip-prinsip kerajaan Allah. Daripada menuntut keadilan pribadi, kita harus mencari hadirat Tuhan terlebih dahulu. Hana tidak hanya berdoa untuk seorang anak, dia mempersembahkan rasa sakitnya, keinginannya, dan masa depannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan melihat, mendengar, dan akan bertindak pada waktunya yang sempurna. Banyak dari kita bergumul dengan doa yang tidak terjawab atau keadilan yang tertunda. Namun, agar tidak menjadi sombong seperti penina, atau kurang memperdulikan seperti Eli, kita harus menanggapi sebuah masalah seperti Hana, yaitu dengan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ketika kita melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan situasi sulit kita, dan membiarkan Tuhan yang mengambil alih, Tuhan akan bertindak melampaui harapan kita. Hana tidak hanya menerima janji Tuhan, bahwa dia akan melahirkan Samuel, tetapi lebih dari itu, Tuhan bahkan menggunakan Samuel, putranya, untuk membawa pembaruan rohani bagi bangsa itu. Apa yang tampak seperti pergumulan pribadi, ternyata bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi, apa ketidakadilan atau kerinduan yang mendalam, yang Anda alami saat ini? Apakah Anda bersedia menyerahkan kendalinya ke tangan Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Mendengar? Ingat, keadilan adalah milik Tuhan. Kita harus mempercayai hikmat dan waktu Tuhan, daripada memaksakan kehendak kita sendiri. Berkomitmenlah hari ini untuk berhenti menuntut keadilan dengan cara Anda sendiri, dan mulailah menyerahkan segalanya kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Hana. Tuhan itu Maha Melihat. Dia Maha Mendengar. Dan Dia pasti bertindak untuk kebaikan kita. Marilah kita berdoa. Saat dunia tak adil bagiku, saat doa terasa hampa, aku berseru, namun tiada jawaban. Hatiku hancur dalam luka. Kau mendengar, kau bertindak, di hadapanmu aku berserah. Bukan jalanku, bukan waktuku, namun rencanamu yang sempurna. Ku lupakan dengar, kau bertindak, di hadapanmu aku berserah. Bukan jalanku, bukan waktuku, namun rencanamu yang sempurna. Ku lepaskan semua bebanku, tak lagi ku tuntut keadilan, sebab Kau Tuhan yang
Maha melihat, ku terang dalam tanganmu. Kau mendengar, kau bertindak. Di hadapanmu aku berserah. Bukan jalanku, bukan waktuku, namun rencanamu yang sempurna. Kau mendengar, kau bertindak. Di hadapanmu aku berserah. Bukan jalanku, bukan waktuku, namun rencanamu yang sempurna. Hatiku kini berubah, tak lagi menuntut balas. Ku bersandar hanya pada Tuhan. Kasih dan keadilan Tuhan cukup bagiku. Ku mendengar, kau bertindak. Di hadapanmu aku berserah. Bukan jalanku, bukan waktuku, namun rencanamu yang sempurna. Kau mendengar, kau bertindak. Dalam kasih-Mu ku percaya. Doaku kau dengar. Amin, haleluya, amin. Hatiku kini berubah, tak lagi menuntut balas. Ku bersandar hanya pada Tuhan. Kasih dan keadilan Tuhan cukup bagiku. Bagiku.